Hey guys, it's your boy Eric Kolim. Yes, the swag Lord Shocking. Ya, ini adalah Tot Vlog episode gua akan pergi dan keluar dari Garena ya. Mungkin kalian di vlog sebelumnya bilang kalau misalnya gua sedih-sedih, oke lah, gua fun. So happy now, I'm so happy. Can you see in my eyes? I'm so fucking happy, you dumb shit. Enggak guys, jadi di video kali ini gue mau sedikit jelasin aja. Sebenarnya ya, gue emang bakal keluar dari Garena. Yes, gue bakal dari Garena. Itu emang full keputusan dari gue. Karena ya banyak hal. Bukan karena di Garena nggak enak atau segala macam. Gila, di Garena tuh enak banget. The best company ever. Gue gak tahu itu benar apa salah. Ya di sini gue banyak dapetin pelajaran. Di sini gue banyak dapetin sesuatu yang bisa gue ambil, seperti snack gratis, makanan gratis, dan lain-lain. Dan yang pastinya gue udah punya teman-teman dan tim dan juga bos yang bener-bener top banget. Baru kali ini gue kayak ngerasain tim yang bener-bener solid itu cuma di Garena, khususnya LOL ya. Stay soppers buat tim LOL. Dan ya, oke, di video kali ini H-1. Ini udah tanggal 30. Ini udah malam, ini udah sekitar jam 11. Gue mau ngasih ngeliat kalian tempat-tempat bersejarah gue di sini. Oke? Tempat-tempat yang bisa dibilang bersejarah buat gue, dimana gue mulai niti karir gue dari nol sampai di titik gue sekarang. Sebenarnya gue belum bisa dibilang sukses sih, cuman ya menurut gue pencapaian gue sekarang udah cukup berhasil lah. Achievement gue udah lumayan lah. Oke? Langsung aja kita mulai dari pertama kali gue kesini. Let's go. Yo guys, ya, gue mau kasih lihat kalian di sinilah semuanya dimulai di jembatan layang ini. Bisa lihat. Ya, apa sih? Kita di sini baru pertama kali mau daftar. Ya, pertama kali mau daftar. Habis itu kita naik Gojek ya kan, sampai di seberang sana. Habis itu kita hujan-hujanan di Gojek. Hujan-hujanan di Gojek. Duit nggak punya. Duit nggak punya. Nggak punya, lu bayangin duit nggak punya. Nah, if you know what I'm saying, anak kosan, anak kosan. Abi juga jobless tadinya. Yeah. Kita tuh kayak kesini modal nekat. Kita bener-bener nggak bisa nge-cash waktu itu. Jadi kita ditawarin kerjaan sama Garena buat nge-cash pertandingan. Tapi kita sama sekali nggak tahu apa itu cash. Dan Abi juga waktu itu kayak tire-nya cuma unranked dan cuma main bot doang. Tapi sekarang kita udah jadi best caster LOL. Gue udah boleh ngomong kayak gitu tuh? Ya, cuma ada sekarang ya yang full time ya cuma ada kita berdua sama Yota. Ya udah guys, ya bisa lihat nih. Di sini semuanya berasal hujan-hujanan. Bener-bener kayak duit pas-pasan, modal nekat datang ke sini. Cuman ya worth lah. Worth banget ya. So, kita langsung menuju ke lantai 12 dimana kita mulai apa lantai 12? Mulai dengan tragedi-tragedi yang kita alami. Tragedi yang kita mulai. Oke, let's go. Oke, kita udah sampai ke lantai 12 ya. Ini ada lantai 12. Pertama kali gue masuk Garena. Jadi gue di lantai 12 dulu. Nah, connecting the dots. Kita nunggu di sini ya. Bukti waktu itu meja di ujung sana pas banget di ujung sana. Jadi kita ngeliatin dia. Kita nunggu di sini. Lu bayangin kita disuruh ke Garena tuh jam berapa? Jam 12. Terus kita harus nungguin dia selesai sholat Jumat. Abis itu makan dulu. Kita masih nunggu di sini nih. Bener-bener dicuekin. Enggak sih, orangnya nggak ada di tempat sih waktu itu. Ketemu kita. Ketemu dulu. Dia lagi mau sholat Jumat tuh, gue banget. Itu kayak awal-awal puasa deh. Iya. Awal puasa ya. Dia masih sholat Jumat bekti. Sekarang kayak sholat itu cuma ilusi. Jadi tamu dulu. Jadi tamu, orang lewat ya kan. Makan nunggu ya di sini. Kita bengong, diliatin. Ini gembel dari mana nih? Tapi perasaan lo apa? Gitu. Deg-degan ya. Deg-degannya kenapa?
Nah, nggak punya duit ya kan? Gak punya duit, kalau ditolak Kalau ditolak, udah kita 2 kali datang ke Garena, 2 kali kehujanan. 2 kali datang ke Garena, 2 kali kehujanan. Naik Gojek hujanan, bayar lebih, ongkos kurang. Iya. Iya. Terus kita makan di Padang waktu itu ya. Makan Bawah. di Padang bawah ya. Nungguin si Bekti sholat Jumat. So kita langsung ke ruangan dimana kita waktu itu ngobrol. Kita ngobrolnya di sini. Ini Dimana? sofa paling bersejarah. Ya, ini sofa paling bersejarah untuk gua sama Abi. Jadi kita kayak duduk di sini. Si Bekti di mana? Sini ya? Gue di sini. Enggak. Lu di situ, lu di situ. Bekti di sini. Waktu di sini Terus ya. dia nanya sama gua, lu bisa nggak cash? Dia nanya sama gua, lu bisa nggak cash? Gua waktu itu bener-bener nggak tahu what the fuck is shoutcaster. Gua nggak tahu shoutcaster itu ngapain. Yang gua tahu cuma ngebacot di tiap game. Gua nggak tahu gua harus ngapain, bacot apa segala macam. Cuma gua bilang karena gua butuh kerjaan, gua butuh makan, nggak punya uang. Gua bilang, Bek, lu tau gue jago bacot kan? Gue bisa loh. Terus gue bilang sama dia, tapi kita nanti pas kalau mau jadi shotcaster kita bakal di training kayak lu bakal ngajarin gue kan? Bakal ngajarin gue kan? Terus dia bilang, iya bakal gue ajarin. Sampai tahun jebot nggak pernah diajarin, gue belajar sendiri. Sampai kita pindah ke lantai 15 Sampai kita ya. pindah lantai 15. Sampai pada akhirnya dia juga bilang shotcaster tuh harus belajar sendiri, bro. Itu sih. Lu ngerasain sendiri kan? Gak bisa diajarin kan? Tapi Bekti the best sih. Iya, Gue banyak belajar dari dia. Ini cuma pencitraan aja biar dia kalau ngeliat video gue dia nggak marah. Ya banyak lah kenangannya. Ini bener-bener kayak ruangan yang berharga banget untuk Pojok. dikenang. Pojok kenangan. Pojok kenangan, the best kursi ever. Gue masih bisa tidur sih nggak ya? Pasti kalian bingung kan? Gue bisa tidur di Garena di video gue di Hamin 7 itu gimana caranya padahal di Garena itu dilarang. Pasti kalian bingung. Iyalah, bingung. Pokoknya nanti bakal gue jelasin. Tapi kita bakal ke tempat di ruang mana kita duduk pertama kali, oke? Ya dan oke, ini meja dan kursi di mana dulu gua, Abi, ada Iwet, ada Sean juga, ada Rina sampingnya. Rina di belakang nggak salah. Ya di sini, gua nggak bisa kasih banyak-banyak di sini. Gitu aja. Oke, pokoknya dulu kita di sini sebelum kita pindah ke lantai 15. Tapi sebelum kita naik, gue mau ngasih lihat kalian ini ada ruangan yang bisa dibilang eksklusif. Ini dimana karyawan yang belum jadi karyawan, yang belum lolos probation, tapi udah kena SP, surat peringatan. Ini ruangan namanya Page. Di ruangan ini adalah tempat dimana gua dan Abi dapat SP1 pertama kali. Belum jadi karyawan tetap, udah kena SP ya, surat peringatan pertama dari Grace. Karena waktu itu ya emang kita yang salah juga. Jadi gua dapat surprise gitu dari mantan gua sama teman-teman gua. Terus kayak kita ngotorin tempat gaming room itu ya begitu deh. Gimana perasaan lo, Bi? Belum dapat 3 bulan udah kena tegur berkali-kali, tidur di sana terus kena SP juga gara-gara gua. Gimana perasaan lo? Perasaan gue luar biasa ya. Luar biasa ya. Iya. Mungkin kita orang yang catat sejarah. Ya orang paling bangsat di Garena. Sama lagi. Kayaknya Streaming room gaming room tuh butuh akses. akses ya. Iya. Dikunci kan dua-duanya. Tapi di vlog gua yang dulu-dulu kayaknya kalian juga bisa ngeliat gimana tempat streaming room tuh kayak gimana, tempat gaming room tuh kayak gimana. Ya pokoknya kayak begitulah. Di sana juga tempat bersejarah buat gua karena di gaming room tuh kayak tempat gua bikin konten, tempat gua bikin sesuatu biar bisa kalian tuh ngeliatin karya-karya gua, video-video gua. Terus tempat dimana juga gua kena kasus juga.
Segalanya. Segalanya di sana. Terus kalau streaming room itu kayak dimana gue mulai karir gue sebagai shotcaster itu di sana. Gue kasih lihat nih foto pertama kali gue nge-cast di streaming room. Oke, lihat kan? So langsung kita ke lantai 15. Ya, wow. Dan sekarang kita udah di lantai 15. Satu 15, sep. Ya, kita udah di lantai 15. Mungkin kan udah sering lihat lantai ini, tapi gue mau ngasih lihat dulu dari yang paling luar dulu, kamar mandi. Ya, kamar mandi bisa dibilang tempat yang cukup bersejarah, karena di kamar mandi kita kencing tiap hari ya, dan berak tentunya. Di sini gue kayak udah ngelakuin banyak hal, seperti naik sini. Gue sering banget naik sini kalau malam-malam, terus kayak ngeliat-liat ke sini kalau malam-malam. Benar juga udah sering. Di sini tempat dimana gue cari inspirasi sih, maksudnya sambil boker. Ini bukan gaya boker ya, tapi ini gaya gue kalau cari inspirasi. Kadang inspirasi datangnya dari tempat-tempat enak aja, tempat buat boker pun bisa jadi tempat inspirasi. Ya, Li? Iya, tempat buang tai ya. You know what I'm saying? Bro. Kayak udah banyak sih gue bikin konten pakai kamar mandi ini. Karena waktu itu ada rules, gue nggak boleh pakai office untuk bikin video. Pokoknya intinya, karena gue mikir gue nggak bisa bikin konten di office lagi, jadi gue pakai kamar mandi sebagai tempat syuting gue. Kalau lo nggak percaya, lihat aja kayak video-video kayak lagu gue yang jomblo itu gue pakai latar WC. Best place the world come from. Oke, so kita ke Pantry. let's go. Pantry, dimana gua jadi gemuk sekarang, gendut. Ini bukan gemuk lagi, ini gendut karena ini, yes, free pop me every night. Terus ada, lo tau sendiri kan, Garden itu terkenal dengan nasi kotak, the best nasi kotak in the world. Tiap siang dan tiap sore itu kayak gue makan nyemil malam-malam, ditambah lagi fast food yang gue pesen. Nah, jadilah begini nih. Ini juga ada kayak es krim. Kayak tuh enak, gue makan es krim kayak ini udah habis. Kayak tiap hari tuh habis karena karyawan sini banyak. Ya, tiap hari men, tiap hari. Itu juga yang buat gue gendut. Ada Gary, Biscuits, Oreo. Inilah. Everything is free as fuck. Dan ya, biliar. Kalau misalnya lagi bosen main biliar kadang kalau malam-malam, tapi dulu sering mainnya pas lagi zamannya LGS tuh masih pada di sini. Anak sering mainnya, gue biasa main sama Koko Fandi atau Luffy. Dia juga banget main biliarnya. Oh shit. Fuck this shit. Oke, kita ke tempat tidur. Tempat dimana kita tidur. Itu di mana? Tempat tidur. Ya, 100. Ini dia tempat kita tidur. Kalau mau tidur di sini, tapi sebenarnya nggak boleh buat nginep. Itu ada Bang Adrian, dia nginep dan dia berdosa. Karena kalau dia nginep di sini, biasa gue bisa tidur di sini. Ini tempat favorit gue. Pernah coli juga di sini. Anjing, serius lo? Enggak, gue bohong, gue nggak coli di sini. Gue coli di kamar mandi. Kamar mandi kosan gue maksudnya, yang dulu. Ya, oke, ini awkward banget. Tapi ya ini tempat, ya gue pernah syuting juga di sini. Pokoknya semua video-video gue tuh yang kalau misalnya kalian pernah lihat, pasti kalian tahu lah tempat-tempat ini lah. Ya, ini ada berbagai tempat tidur dan lain-lain. Bisa tidur di sini. Tapi the sad truth is,
Ini kamar nggak boleh buat nginep. Sekali lagi gue bilang, nggak boleh buat nginep. Jadi gue nggak tidur di sini. Gue bakal ngasih lihat kalian tempat di mana gue tidur. Bye Bang Adrian. Dia berdosa. That you have been waiting. The best place in the world. Untuk kenyamanan yang luar biasa. The Manila. Yes. I love this place so much, man. Gonna miss this place. Let's go. Kita buka. Welcome to my cribs. Welcome to my cribs. Backlight parah. Welcome to my fucking cribs. Dengan tekstur yang lembut. Dengan tekstur yang lembut. Meja dan kursi. Ini kayak buat kamar paling nyaman sedunia. You know what I'm saying? Jadi gue kalau malam biasa, gue selama 5 bulan setelah gue putus dari mantan gue kayak desperate gitu. Terus gue kayak gak punya siapa-siapa. Nyokap gue di sana. Terus gue tidur di sini, gini. Like 4-5 months, you know. 5 bulan gue tidur begini. Dan gue melihat ada yang namanya permen karet di bawah sini. Coba lu. Nih, ada permen karet ngegantung di sini, ya. Nih, gue ngelihat ini setiap malam dan gue masih belum berani untuk buang. For 5 months, 5 bulan kayak gitu. Jadi gimana Bi? Menurut lo? Cribs gue gimana? Cribs lo kosong. Tapi Lu nggak lihat ini ada AC men, AC, ada lampu, ada meja, kursi, terus kayak kasur yang bener-bener empuk walaupun sebenarnya keras banget kayak batu. tapi dekorasi terbaiknya permen karet tuh. Iya, the best decoration is Simple, the baburugamu. tahan lama, simple, Ya. nggak ngebosenin. Oke, bakal gue jelasin sedikit kenapa gue bisa tinggal di sini. Padahal sebenarnya ini dilarang. Jadi ya dulu itu ya emang gue pernah ketahuan gue nginep di sini dan gue disuruh pulang. Akhirnya gue ngekos kayak selama sebulan. Tapi gue nggak betah di kosan gue karena gue lebih betah di sini. Kosan gue panas banget dan murah juga. Jadi gue pindah ke sini daripada buang uang. Dan gue tuh kayak harus bangun tiap hari jam 6 pagi. Demi nggak ketahuan sama yang namanya OB ya. Gue di sini udah kayak 5 bulan nggak ketahuan. Gue ngedit dari malam sampai jam 12 atau nggak jam 3 pagi. Gue tidur cuma 3 jam. Jam 6 gue harus bangun langsung ke meja gue. Kadang gue tidur di meja, kadang gue tidur di kursi gaming gue. Tiap hari kayak gitu. Kayak buat 6 bulan 7 bulan ada 6 bulan 7 bulan ada gue kayak gitu tiap hari. Jadi kalau misalnya kalian ngeliat mungkin kayak wah gue seneng-seneng aja ya. Gue capek sih, capeknya tuh berasa banget, kayak kadang-kadang gue tuh rindu yang namanya pulang. Gue pengen kayak teman-teman gue bisa pulang ke tempat rumahnya atau keluarganya atau kayak punya kosan sendiri. Tapi pada saat itu gue bener-bener karena gue nggak punya uang, gue harus tidur di kantor. Kayak apa lomba sama waktu ngedit plus jam tidur gue yang cuma 2 jam 3 jam tiap hari selama 5-6 bulan 7 bulan gue nggak tahu deh. Tapi ya puji Tuhan gue udah bisa sekarang berdiri sendiri anjay. Tapi ya gue bakal kangen banget sama tempat ini sih. Gue bakal kangen banget karena tempat ini di mana kayak gue tahu kalau misalnya segala macam itu nggak ada yang instan. Dan kayak ya gitulah masa-masa sulit yang gue lewatin tuh. Ketika gue di atas, gue nggak bakal lupa kalau asal gue dari mana ya, dari sini, tidur di sini tanpa bantal, cuma bisa tidur 2 jam 3 jam. Ya gue nggak bakal lupa ya gitu deh. Dan oke, gue bakal ngasih lihat kalian meja kerja gue. Let's go. Yep, sebelum ke meja gue,
kita ke tempat Paddington dulu. Apa lu? Ya, dia ini Paddington aka muka dua, Bangsat. the twin face. Tapi dia salah satu kayak orang yang paling penting dalam hidup gue. Masa sih? Karena gue nemuin karakter gue ketika gue nge-YouTube itu karena dia. Thanks ya, Fet. Terus dulu. Itu semua gara-gara usaha lu sih gue bilang. Ya. Gue Dia tuh tuh cuma 0,01 lah. mulai muka duanya mulai kan. Mulai muka duanya. Pokoknya yang pasti dia itu ya cukup berandil lah dalam karir gue. Dan oke, ini dia yang kalian tunggu-tunggu, the moment of truth, the desk. Ini adalah tempat dimana gue bekerja. Ada Susi ya. Ini sebenarnya meja tadi lebih rame lagi, cuman karena udah gue beresin karena besok itu udah last day gue. Ya, ini ada keyboard, mouse, segala macam. Ini ada 2 monitor, ada webcam, terus juga ya ini embel-embel segala macam. Meja gua sih berantakan banget nih, ada kayak sampah-sampah itu udah banyak banget. Ada korek kuping juga, really. Terus ya ini headset, ya ini bangku gaming. Gue dapetin sponsor tuh susah payah ini. Gak gampang, bener-bener asli gak gampang. Gue kalau inget-inget lagi tuh kayak ngemis, tau gak gitu, ngemis. Ya, kayak gitulah. Apa kira? Tara. Oke, gue kasih lihat ini ke bawah-bawah. Ini ada barbel. Biasa gue emang kadang-kadang suka melatih otot juga. Kadang-kadang kayak once a week. Ya, karena gue malas banget. Terus ini ada baju kotor. Nih baju kotor nih. Maksud gue cuma gue doang yang bawa baju kotor ke sini karena ini rumah gue. Terus ada sepatu gue, terus sendal gue, tuh tas berserakan di mana-mana. Paling parah deh. Terus isi laci tuh, aduh udah gak usah dilihat nih, sampah semua. Ini ya juga kosong, korek kuping. Dan ini adalah, if you know what is this, ya, ini adalah kayak 20% dari hidup gue. Hidup karir gue maksudnya. Hidup gue sih nggak, biasa aja. Oke. Cuma Filtrix lagi pulang kampung jadi ya dia nggak ada dulu. Terus nih mejanya Abi kerja di samping gue. Dia lebih kelihatan rapi karena emang gue yang beresin waktu itu. Thanks a lot, man. Ini gunting. Jangan sampai lo nggak kelar vlognya. Ya, lu tahu nggak sih? Nih ya, di bawah mejanya Abi ini barang-barang gue juga. Asal tahu. Ini buat ngumpetin jadi biar nggak terlalu penuh. Di bawah gue ini ada laundryan gue juga. Ini nggak sih? Kayak sempat kesel sama gue gitu nggak sih? Gue kesel enggak sih, cuma penuh aja. Penuh aja. Tapi waktu itu langsung gue tegur lu kan. Di penuhan di sini terus lo pindah udah. Tapi no hard feeling kan? No hard feeling lah. No hard feeling. Oke. Dan nggak sampai situ aja. Ini ada barang-barang gue juga. Banyak banget barang gue di sini asli. Banyak banget. Literally banyak banget. Ya jadi itu dia tempat dimana gue ngedit video, bikin konten segala macem, live streaming. Itu di meja itu. Terus apa lagi ya? Open bokep. Itu juga. Apa lagi, Bi? Apaan? Nggak. Dan ya, sekarang satu tempat lagi yang belum. Ini tempat cukup bersejarah juga. Let's go. Kita ke kamar mandi VIP. I'm gonna show you the best place in the world. Tadi gue bilang the best place itu toilet ya. Tapi ini adalah surganya toilet. Jadi the best place in the world. Kamar mandi VIP. Kapan lagi lu punya kamar mandi tapi VIP? Yes. Ini adalah kayak tempat yang sangat-sangat bersejarah bagi gue. Karena gue udah melakukan apa aja di sini.
like everything. Semua tuh berasal dari sini, teman. Semuanya. Oke, kita mau masuk aja. Melahirkan aja yang belum. Iya, tinggal melahirkan aja belum. The VIP. Lihat sampai kamar mandi VIP aja, masuknya kantor ada yang namanya handuk gua. Karena kayak gua udah menggembel di sini cukup lama. Jadi ada. Terus ada sikat gua. Lu bayangin sikat. Ini sikat gua yang udah berpunya gua. Buat apa tuh? Buat apa? Buat ikat sepatu sih. Serius. Gua kemarin ikat sepatu. Terus gua mandi di sini, gua juga kayak nyari inspirasi di sini. Ada satu cerita, gua pernah nangis di sini. Kayak waktu itu gua ada masalah. Gua nangis berjam-jam di sini. Itu siang-siang. Ya gue dapat kabar yang kurang baik, ya, tapi nggak perlu gue bahas. Pokoknya gue pernah nangis berjam-jam di sini. Kayak gimana ya, lo nggak ngelakuin sesuatu tapi lo difitnah, ya sedih banget. Ya udah, wake up. Dan hal yang paling gue nggak bisa lupa lagi. Jadi gue pernah bilang kalau misalnya gue tuh tidur cuma kayak 2 jam 3 jam, ya kayak 2 jam 3 jam gue bertakut dengan waktu, anjing, berkutat dengan waktu ya. Gue pernah tidur di WC, sumpah gue pernah tidur seminggu itu di WC. Kayak pasnya pagi gue ke WC, gue tidur di sini. Jadi gini, ini gue bawa tas kan, gue taruh di sini nih, gue tidur di sini. Karena kalau misal tidur di dalam, kayak di meja gua gitu, itu dingin banget. AC tuh jam 7 pagi tuh AC nyala di kantor tuh dinginnya parah. Jadi gua karena di sini hangat, jadi gua tidur di sini. Itu kayak seminggu gua kayak gitu. Jadi mau tau nggak wakernya apa? Kalau ada orang udah ketok tok baru gua tuh kebangun. Terus gua pura-pura mandi. Kayak oh ada orang, gua lagi berak gitu, lagi mandi. Gitu aja sih. Ini yang paling gue harus lupa, this place. Dan ya, oke guys, itu ya tempatnya. Teman-teman penting di kantor ini Garena. Ya, itu aja. Jangan lihat gimana keseharian gue, gimana ya tempat-tempat yang bersejarah buat gue kan udah lihat. Itu semua. Mungkin rooftop belum kali ya, rooftop. Tapi ya nggak mungkin sekarang karena udah malam juga. Ngeri ya, takut ada setannya, hantu. Ya udahlah, oke. 1, 2, 3, 4. Sorry, I never see you. I never see you, I never see you, I never see you, I never see you anymore.